Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Tepat 17 tahun lalu, 26 Desember 2004, bencana dahsyat berupa gelombang tsunami besar melanda Indonesia. Gempa terbesar abad 20 terjadi di Samudra Hindia. Gempa ini membuat gelombang besar tsunami mulai Thailand, Indonesia yakni tsunami Aceh hingga India. Di Indonesia, gempa dan tsunami Aceh ini meluluhlantahkan provinsi tersebut. 167.799 orang diperkirakan meninggal dalam kejadian ini. 37.063 orang kemudian diperkirakan hilang dalam kejadian terbesar di awal periode 2000-an itu. Mengenang 17 tahun terjadi gempa itu. Berikut ulasan tentang 10 fakta gempa dan tsunami Aceh versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, terbesar ketiga di dunia. Tsunami Aceh terjadi karena interaksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Titik gempa diperkirakan berada pada kedalaman 30 km atau 10 mil di bawah permukaan laut pada 160 km atau 100 mil sebelah utara Pulau Simeuleu, lepas pantai Sumatera Utara. Sempat tercatat berkekuatan 8,8 magnitudo. Namun di tahun 2005, ilmuwan merevisi kekuatan gempa menjadi 9,0 magnitudo. Setahun kemudian, Dr. Hiro Kanamori dari California Institute of Technology memperkirakan gempa itu berkekuatan 9,2 magnitudo. Melihat dari sebaran kerusakan yang terjadi, gempa itu pun kini tercatat sebagai gempa bumi terbesar ketiga yang pernah terjadi, kalah dari gempa Valdivia di Chili tahun 1960 sebesar 9,5 dan gempa Alaska pada tahun 1964 sebesar 9,2 magnitudo, serta lebih tinggi dari gempa Kamchatka di Uni Soviet tahun 1992 yaitu 9,0 magnitudo. Sejak gempa terjadi, gelombang tinggi tsunami menyusul 2-3 jam selanjutnya. Di Aceh, gelombang ini diperkirakan mencapai ketinggian 30 meter meluluhlantahkan Aceh bagian selatan dan barat. Wilayah Lok Nga, Kabupaten Aceh Barat dan Kota Banda Aceh sempat tenggelam 9 meter. Wilayah Kruek, Kabupaten Aceh Besar setinggi 5 meter dan Pantai Raja, Kabupaten Aceh Timur setinggi 4,5 meter. Selain Indonesia, Thailand, Myanmar, dan Malaysia yang merupakan negara ASEAN, gempa dan tsunami juga menyasar negara lainnya, yakni di Asia luar ASEAN yang meliputi Sri Lanka, India, Maladewa, Bangladesh, dan juga Yaman. Sementara di Afrika, gempa dan tsunami juga terasa di beberapa negara sepanjang timur dan selatan benua Afrika, yakni Somalia, Tanzania, Seychelles, Afrika Selatan, Kenya, dan Madagaskar. Artinya, ada 15 negara yang melaporkan dampak dari peristiwa ini. Yang ketiga, korban jiwa 230.000. Gelombang tinggi laut setinggi 30 meter yang melanda Indonesia kala itu membuat ratusan ribu orang hanyut dalam kurun waktu 1 jam. Usai gelombang menyapu, pemerintah Indonesia melaporkan 130.736 orang tewas, sementara 37.063 orang dilaporkan hilang. Bila dijumlahkan, diperkirakan 167.799 orang tewas dalam kejadian itu. Jumlah korban jiwa dan yang hilang yang terjadi di Indonesia menjadi tertinggi dari total 230.273 orang atau lebih dari 72,87% dari 15 negara yang melaporkan warganya terdampak dalam kejadian ini. Sementara pemerintah Sri Lanka memastikan 35.322 warganya tewas dan 21.411 orang cedera. Lalu India yang memperkirakan 18.045 orang tewas, 5.640 orang diperkirakan hilang, sementara sisanya 12.405 dipastikan tewas. Di Thailand, gempa dan tsunami kala itu membuat 8.212 orang diperkirakan tewas, 5.395 orang tewas dan 2.817 orang hilang.
Selain 4 negara itu, beberapa negara yang memperkirakan korban tewas dalam kejadian ini, mereka yakni Myanmar sekitar 400 atau 600 orang, Somalia 289 orang, Maladewa 108 orang, Malaysia 75 orang, Tanzania 13 orang, Seychelles 3 orang, Kenya 1 orang, serta Bangladesh, Afrika Selatan dan Yaman masing-masing 2 orang. Yang keempat, 1,69 juta orang kehilangan tempat tinggal. Sapuan gelombang laut membuat sekitar 1,69 juta orang kehilangan tempat tinggal. Korban terbesar menimpa India yang diperkirakan 647.599 orang. Sri Lanka sebanyak 516.150 orang. Indonesia lebih dari 500.000 orang. Maladewa lebih dari 15.000 orang. Selain itu di Thailand 7.000 orang diperkirakan kehilangan tempat tinggal. Hal yang sama juga terjadi di Somalia sebanyak 5.000 orang, Myanmar 3.200 orang, Madagaskar 1.000 orang, dan Seychelles 200 orang. Sementara beberapa negara lainnya seperti Malaysia, Tanzania, Bangladesh, Afrika Selatan, Yaman, dan Kenya tak melaporkan warganya kehilangan tempat tinggal. Yang kelima, kerugian puluhan triliun. Setahun setelah kejadian, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Sri Mulyani Indrawati kepada wartawan di sela pertemuan konsultatif Group on Indonesia atau CGI di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu 11 Januari 2005 mengungkapkan kerugian negara akibat kejadian dahsyat itu mencapai 427 triliun rupiah. Jumlah ini mencapai 2,2% dari total produk domestik bruto Indonesia atau 97% PDB Aceh. Kerusakan berasal dari perhitungan aset dan fasilitas produksi yang hancur maupun hilang. Mereka yang rusak diantaranya 1,3 juta rumah dan gedung, 8 pelabuhan, 4 depot bahan bakar, 120 km jalan, 18 jembatan, dan sekitar 92% sistem sanitasi. Tahun 2014, BNPB menyebutkan kerugian ditaksir mencapai 45 triliun. Pemerintah kabupaten atau pemerintah kota dan Pemprov Aceh dan Sumut tidak mampu mengatasi dan dibantu oleh negara. Yang keenam, monumen kapal PLTD. Saat tsunami Aceh melanda 2004 silam, kapal pembangkit listrik tenaga diesel sepanjang 1.900 meter berat 2.600 ton yang kala itu terapung sejauh 3,5 km di pantai Les terseret ke daratan. Saksi mata yang selamat mengungkapkan saat kejadian, kapal terseret bersama gelombang air setinggi 9 meter. Lalu kapal tak terhenti menyapu desa Punge Blatcut atau Blatcut yang padat penduduk. Seretan itu terlihat jelas dari foto helikopter yang tersebar di internet. Sejak saat itu kapal tak dipindahkan dan masih berada di sana dan dijadikan objek wisata serta monumen tsunami. Sejumlah pengunjung bisa melihat kota Banda Aceh dari teropong di atas kapal. Yang ketujuh, Museum Tsunami. Sayembara tingkat internasional digelar tahun 2007 dalam rangka memperingati 3 tahun kejadian tsunami Aceh. Bangunan Museum Aceh dirancang oleh Ridwan Kamil yang kali itu masih menjadi dosen arsitektur ITB dan belum menjadi gubernur Jawa Barat. Bangunan ini berkonsep rumah Aceh dan on Escape Hill. Referensi utamanya adalah nilai-nilai Islam, budaya lokal, dan abstraksi tsunami. Sangat artistik dengan 4 lantai seluas 2.500 meter persegi. Memperingati para korban, sejumlah nama dicantumkan di dinding salah satu ruang terdalam museum dan warga masyarakat yang selamat dari bencana ini. Selain perannya sebagai tugu peringatan bagi korban tewas, museum ini juga berguna sebagai tempat perlindungan dari bencana semacam ini pada masa depan, termasuk bukit pengungsian bagi pengunjung jika tsunami terjadi lagi. Yang kedelapan, donasi belasan miliar dolar. Kejadian tsunami Samudra Hindia memunculkan simpatik banyak negara. Beberapa negara di belahan dunia berdonasi ke sejumlah negara yang terdampak. Total belasan hingga puluhan miliar disumbangkan baik secara individu maupun lembaga. Australia menjanjikan 819,9 juta US dollar, termasuk paket bantuan 760,6 juta US dollar untuk Indonesia. Jerman memberikan 660 juta US dollar, Jepang 500 juta US dollar, Kanada 343 US dollar, Norwegia dan Belanda masing-masing 183 juta US dollar. Amerika Serikat awalnya menjanjikan 35 juta, kemudian dinaikkan menjadi 350 juta US dollar.
dan Bank Dunia memberikan 250 juta US dollar. Selain itu, ada Italia menjanjikan 95 juta US dollar, kemudian dinaikkan menjadi 113 juta US dollar. 42 juta US dollar diantaranya disumbangkan oleh penduduk Italia menggunakan sistem SMS. Di Sri Lanka mendapat banyak bantuan dari individu asing, diantaranya warga Britania Raya yang menyumbangkan 330 juta pound sterling, hampir dengan 600 juta US dollar. Jumlah ini melebihi sumbangan pemerintah dan diperkirakan menilai 5,50 euro atau 10 dolar per warga negara Britania. Yang kesembilan, hampir mega tsunami. Dengan korban lebih dari 230.000 orang di 15 negara di dunia, tsunami di Samudra Hindia hampir disebut mega tsunami. Di Indonesia sendiri, mega tsunami terjadi saat Gunung Krakatau meletus 27 Agustus 1883 lalu. Gelombang tinggi 36 meter menewaskan sekitar 36.000 di pesisir Jawa dan Sumatera. Menurut SMS tsunamiwarning.com, mega tsunami sendiri bergelombang jauh lebih tinggi dari tsunami biasa. Saat awal terjadi gelombang, biasanya ketinggian mencapai ratusan hingga ribuan meter. Mega tsunami tertinggi pernah terjadi di Lituya Bay, Alaska tahun 1998. Gelombang setinggi 523 meter terjadi, disaksikan 6 orang dan 2 diantaranya meninggal dunia. Mega tsunami sendiri jarang terjadi karena hal ini pemicunya biasanya jatuhnya asteroid, erupsi gunung berapi, atau longsoran besar. Yang ke-10, berkabung 3 hari. Demi menghormati korban kejadian Aceh, sehari setelah kejadian 27 Desember 2004, Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan hari berkabung selama 3 hari. Selama itu, masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke diminta untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang. Sementara, sebagai langkah awal, pemerintah meluncurkan dana 50 miliar rupiah untuk bantuan obat-obatan, makanan bersih, air bersih, tenda, dan pengurusan jenazah. Rapat darurat penanganan bencana sempat dilakukan di Medan. SBY yang awalnya dijadwalkan akan ke Papua di hari itu kemudian disusul oleh Yusuf Kala yang lebih dahulu datang ke sana. Demikianlah ulasan tentang 10 fakta gempa dan tsunami Aceh versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.